Apalagi formula, itu bukan susu, bukan formula. Iya, formula, betul. Apa gunanya pakai formula? Badan-badan nasional itu tidak menganjurkan pemberian susu lanjutan dan susu pertumbuhan. Setelah 2 tahun itu? Iya. Kalau masih ada ASI, ya ASI. Ini ada di koran. Kemudian dia pulang, waktu udah dipecat, dia pulang, dia lihat anaknya nangis sampai nggak suara karena sedang semalam nggak dapat formula. Hormonnya habis. Itu juga diencerkan udah habis. Istrinya teriak-teriak gulung komeng, lihat anaknya biru begitu. Bapaknya nggak kuat, dia balik lagi ke tempat dia kerja. Dia curi handphone dari seorang anak perempuan itu. Begitu dia curi handphonenya, dia mau anak itu lihat, dicokek tuh anak sampai mati. Sekarang kita lanjut ke menyusui dan mukjizat ASI sendiri, ya, Puput. Tadi menyusui adalah ibadah, kemudian kewajiban ayah, tugas ibu atau haknya ibu, ya. Itu kita bismillah, mudah-mudahan teman-teman di sini dan saya sendiri juga udah dapat pencerahannya di situ. Tapi sekarang ini kan banyak ibu bekerja ya, Puput ya. Banyak ibu bekerja, kemudian juga banyak di antara mereka yang memilih untuk memompa ASI gitu ya. Jadi tetap ASI tapi dipompa gitu. Tapi ada juga beberapa yang memilih dengan susu formula. Nah, Puput boleh bantu jelaskan kepada kita apa sih mukjizatnya ASI itu mungkin sebaiknya Puput bedain sama Puput bandingkan lah ya antara bercerita tentang ASI dulu dah ya supaya nanti kita bisa bandingkan. Puput ini tapi sambil boleh dimakan loh Puput ini bukan nanti properti. keselak. Oh iya. Kalau perlu diceng-ceng ini enak gitu. Iya. Wah. Ayo Puput. Oke. ASI itu yang jarang terangkat zat hidup. Zat hidup. Menarik ini. Apa itu Puput? ASI itu cairan hidup yang di dalamnya ada zat hidup. Ya itu dulu. Seperti juga zat hidup yang lain, tidak ada komposisi ASI yang sama. Enggak ada. Kalau akulah enggak ada. Hari ini saya enggak sama-sama kemarin. Kerutnya hari ini sedikit lebih dalam. Besok nggak sama, udah rambut putihnya dibeli banyak lagi. Besok lagi nggak sama, 10 tahun yang lalu nggak sama. Jadi komposisi ASI ternyata disesuaikan sama kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang detik itu. Allahu Akbar. Apalah ditanyakan tentang kehebatan Allah. ASI adalah cairan ajaib karunia Allah yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau kita nyusuin jam ini sama kita nyusuin 1 jam yang akan datang itu akan tidak berbeda kok. Enggak pas sama. Karena jam ini disesuaikan sama kebutuhan bayi waktu saat ini. Jam berikutnya, nah itu saja udah mengurangi keuntungan pemberian ASI perah. Ya. Karena ASI perah kan nggak sama. Kita perah sekarang, besok kan udah beda sebenarnya. Iya. Begitu khusus ASI-nya, jadi bukan hanya ASI berbeda antara mamalia, tapi antara ibu-ibu juga berbeda, antara ibu sendiri juga berbeda. Itu yang jarang. Antar ibu saja bisa berbeda ya? Ya, kan sekarang kita putlah bohong-bohongan nih melahirkan hari detik ini jam ini. Kau juga melahirkan jam ini. Katakanlah Budi melahirkan jam ini, jam yang sama, detik yang sama. Brutal, kita detik ini Pak, tik persis sama keluar. ASI-nya nggak sama tuh komposisinya. Kolostrumnya nggak sama betul. Apa yang membedakan? Kolostrum yang ada di Puput disesuaikan sama umur kehamilan 7 bulan 2 hari. Kau 9 bulan 10 hari. Dia 10 bulan 1 hari. Detik yang sama saja kita melahirkan, komposisi ASI-nya tidak pas sama. Kolostrumnya nggak sama. Disesuaikan sama kebutuhan anak pada waktu itu gitu. Jadi kemudian kalau itu udah. Sekarang zaman dulu Puput kan cucunya Marah Rusli
memang orang awak. Tapi istrinya itu orang Sumedang, jadi orang Sunda. Jadi kalau ngomong sama Put bahasa Sunda, semoga kau mengerti. Kau ngerti lah di Bogor. Beliau hampir 100 tahun yang lalu mungkin ya. Beliau bilang, Neng, panggil saya Neng. Neng, ini Neng, sebelah sini palih dia, katanya susu ini, iya teh sangu, ini nasi. Beliau mengatakan, palih sebelah sini teh, ini palih belah dia teh, cai Neng. Jadi menurut Puput, nenek Puput 100 tahun yang lalu sudah tahu bahwa ASI itu komposisinya nggak sama. Cuman beliau dengar azannya nggak kelihatan di mana tempat masjid, ngerti nggak? Iya. Karena yang berbeda adalah isapan-isapan pertama yang kita namakan ASI awal, yang komposisinya lebih banyak airnya dan proteinnya, dan ASI akhir yang pada isapan-isapan terakhir yang lebih banyak lemaknya. Bayangin, 1 kali penyusuan saja komposisinya ASI beda. Makin lama disusuin makin banyak lemaknya. Jadi misalnya kalau anak kita, bayi kita haus tapi nggak lapar, boleh nggak bayi haus tapi nggak lapar? Bisa. Boleh, dia manusia walaupun kecil ya. Iya, sama kayak. Dia saat ini sedang haus tapi nggak lapar. Dia minum, cut. Kemudian lemaknya udah masuk, udah banyak lemaknya, lepas dia. Tapi dia masih haus, jadi masih gitu, masih kelihatan lapar. Taruh sini nggak mau lagi. Taruh sini baru dia minum. Ya Allah Neng, kamu tuh hanya mau air, ngerti nggak? Iya. Jadi kalau susui anakmu, itu dia mengambil apa yang dia mau dan apa yang dia perlu, dan berapa banyak dia perlu. Kurang apa lagi Allah? Masya Allah. Nah, kalau kau tanya tentang formula zat mati, yang tidak akan pernah berubah. Kalinya dibuka, sampai kalinya habis, nggak sama. Iya, sama aja semua. Allah. ASI perah. ASI perah, kalau anaknya tuh haus tapi nggak lapar, kita nggak tahu kan, kita jejelin semuanya kan. Nah kalau kamu nggak lapar, aku jejelin nasi, mau nggak? Nggak mau. Itu makanya gitu loh. Jadi ASI perah dan formula boleh diberikan tapi atas indikasi. Ya, karena rugi dong kalau memberikan yang tidak sesuai sama Allah. Ada nggak sih mamalia lain di luar ya yang mau ngasih susu mamalia lain pada anaknya? Nggak ada, cuma manusia yang katanya jangan menguasai dunia. Nikmat Tuhan yang mana lagi kau dustakan manusia? Begitu indah diatur sama Allah untuk apa? Kesehatan kita dunia dan akhirat ini teh. Oke, ibu bekerja boleh kasih ASI perah, tapi begitu datang, banyak tetap aja susuin. Itu solusinya ya. Bukan sekali lagi. Puput jangan dibilang bahwa Puput nggak suka susu. Memang dan Puput nggak boleh kasih susu. Kasih kalau atas indikasi. Kalau anaknya udah kurus sekali, dikasih susu tambah tahu walaupun tidak pakai dot. Biasanya Puput pakai payudaranya kasih selang gitu. Jadi ada tekniknya deh. Tapi pernah dikasih. Jadi sekali lagi Puput inginkan pada anak-anak ini, anak-anak bukan nggak boleh kasih susu perah, bukan nggak boleh, apalagi nggak susu formula. Tetapi formula bukan susu sebenarnya, formula ngomongnya. Formula. Karena itu formula emang bukan susu. Kalau susu sapi, tapi ini formula kan bukan susu sapi kan, ditambah segala macam, di kimiawi kan segala macam. Oke. Boleh formula, boleh ASI perah, tapi atas indikasi. Nah itu ibu di kerja ya indikasi lah kasih ASI perah. Usahakan kalau 4 bulan dikasih dengan tangkir atau dengan finger feeding dan sebagainya. Jangan pakai dot dulu, karena pakai dot kadang-kadang suka mengganggu proses menyusui. Tapi di atas 4 bulan kalau sudah established, sudah mantap proses menyusui, pakai apa juga bisa dia. Masya Allah. Itu untuk kemukjizatan ASInya sendiri ya Puput ya, ternyata dia adalah zat hidup. Zat hidup yang mengandung tidak saja makanan, tapi makanan ini juga yang diperuntukkan khusus buat otak bayi. Misalnya yang paling terkenal, yang orang paling umum adalah lemak. Lemak ASI manusia itu lemak jenuh ikatan panjang. PUFA, polyunsaturated fatty acid. PUFA ini apa? 80% saja, pokoknya lebih banyak
itu lebih banyak lemak ikatan panjangnya ya. Dan lemak ikatan panjang itu apa? Cikal bakal apa? DHA dan AA. Sedangkan susu sapi, karena otak anak sapi tidak perlu DHA dan AA, sebagian besar lemak ikatan medium atau pendek. Sedikit sekali lemak ikatan panjangnya. Sehingga formula bilang, nih saya kasih DHA dan AA. Karena dia nggak punya DHA dan AA. Yang orang mengatakan, sekarang orang-orang yang kurang teliti, ini ada cleaning service di tempat Puput kerja, di rumah sakit Puput kerja ini. Bapak rumah sakit Puput kerja itu salah satu rumah sakit pertama yang asinya kuat sekali. Itu Puput lagi tulis status ya. Dia ngepel. Dia bilang, dia keluar, aduh dokter, susah ya anak saya, kasihan deh dokter. Emang kenapa? Anak saya bodoh deh nanti dokter. Emang kenapa Bi? Habis saya cuma susuin dia. Saya nggak bisa beli susu formula. Kaget saya. Kenapa Bi? Kan susu formula yang dikasih DHA dan AA di TV itu yang bikin pinter anak. Dia nggak tahu bahwa lemak ASI semuanya atau hampir semuanya DHA dan AA. Dia nggak tahu kan? Iya. Nah ini yang Puput ingin. Kasihan dia nggak tahu. Jadi maksud saya banyak sekali hal yang ingin Puput bongkar untuk menginformasikan pada, misalnya, karena formula itu nggak murah nak. Pernah itu dihitung ya sama anak-anak. Kalau bundi segala macam anak ASI, bukan anak susu, anak ASI, bukan belajar ASI itu. Anak ASI pun Dr. Sylvie, dia pernah hitung. Paling murah, susu yang paling murah. Sebulan itu Rp1.550.000. Paling murah. Buat kita sih bukan paling murah. Tapi buat orang yang PHK. Betul. Jadi ada kejadian ini Puput ada guntingan korannya. Ini memang waktu COVID. Seorang ibu di Borneo gantung diri karena dia minta suaminya beli susu pada anaknya. Suaminya lagi PHK nggak bisa beli susu. Dia lihat anaknya nggak disusui, dia gantung diri. Karena biasanya pakai formula. Ada seorang ibu yang terpaksa mencuri susu anaknya, di penjara 9 tahun di Indonesia. Nggak boleh gibah. 9 tahun. Karena anaknya juga biasa minum susu formula. Pakai formula. Dan ibu tuh nggak punya uang sama sekali. Dia nggak perlu, dia nggak makan, tapi dia nggak bisa lihat anaknya nggak makan. Ini di luar COVID ya. Ada seorang anak muda yang punya istri muda, pasangan muda lah ya, punya bayi baru 2-3 bulan atau gitu. Tapi anak ini agak kurang bisa dipercaya sehingga dipecat dia dari tempat kerjanya. Ini ada di koran. Kemudian dia pulang, waktu udah dipecat, dia pulang, dia lihat anaknya nangis sampai nggak suara karena sedang semalam nggak dapat formula. Hormonnya habis. Itu juga diencerkan udah habis. Istrinya teriak-teriak gulung komeng. Lihat anaknya biru begitu. Bapaknya nggak kuat. Dia balik lagi ke tempat dia kerja. Dia curi handphone dari seorang anak perempuan itu. Begitu dia curi handphonenya, dia mau anak itu lihat. Dicokek tuh anak sampai mati. Bapak itu dipenjara karena bunuh. Andai kata ibu itu kita kasih tahu itu ibadah dan kita tolong dia untuk bisa menyusui. Hal-hal yang anak tadi ini itu. tidak akan, bapak ini nggak jadi pembunuh. Ibu ini tidak akan bunuh diri. Begitu luasnya, ini negara kita loh non. Dan saya ceritakan yang sejujurnya, karena ada kata koran betul. Formula tidak mahal. Kalau kita yang paling murah, 2 tahun itu Rp36.600.000. Kalau yang sedang-sedang 250 juta. Sudah yang murah aja. Tapi tetap aja mahal. Makanya Puput sih nggak peduli kalau orang kaya silakan. Tapi kan kita banyak yang tidak punya. Gitu. Kalau nggak ada guntingan koran seperti itu. Ya, nah, jadi tolonglah. Kalau kalian, kau dan Ustadz begitu bagus dikasih sama Allah. Walaupun tidak tertahu bagaimana dampaknya, toh dikerjakan yang benar.
tolonglah yang lain juga dikasih tahu hal ini. Tolong sebarluaskan. Nomor satu ibadah. Kalau ibadah lebih kuat. Iya. Karena ini memang ibadah gitu. Iya. Yang sudah dilupakan kalau sudah bicara. Ya. Betul, Puput. Allahu Akbar, Masya Allah. Nih ngobrol sama Puput nih pengen nambah dan nambah dan nambah gitu. Kayak lagi makan di rumah makan Padang, abis ngambil tunjang, pengen ngambil rendang, pengen ngambil yang lain gitu. Karena memang apa ya, dianggap tuh Puput kalau menyusui itu kolot. Menyusui itu perempuan ketinggalan zaman. Apalagi gini Puput, ada persepsi kalau wanita menyusui nanti mohon maaf ya gitu, itu payudaranya nanti turun gitu. Terus Puput, yang merubah anak-anak yang merubah bentuk payudara bukan menyusui. Bukan. Apa itu? Kehamilan. Kenapa? Karena waktu hamil sudah ada proliferasi. Jadi Allah sudah membuat persiapan. Jadi sel-sel pembuat ASI itu jadi bertambah banyak. Iya. Jadi non, kalau tidak mau berubah payudaranya, bilang sama ibu-ibu, bilang sama bapak, jangan hamil, bukan jangan nyusuin. Disusuin atau tidak susuin, kalau sudah hamil, pernah hamil, pasti secara biologis ya. Akan berubah. Kan ditambah sel kan, udah penambahan sel-sel dari tadinya cuma 10 sekarang jadi 20 kan udah berubah. Iya. Dan kalau makin membesar kan dengan umur juga. Iya. Yang tidak punya hamil, tidak menyusui juga kalau umurnya tua juga sama kayak papaya atau di mana-mana juga sama kan. Loh iya kan maksudnya faktual. Ya, Don't blame itu breastfeeding. Jangan salahkan menyusui. Kalau nggak mau berubah, jangan hamil, jangan punya anak. Titik. Adopsi aja. Ngomong adopsi. Ya. Puput pernah cerita nih soal ini. Alhamdulillah. Ini keajaiban lagi nih dari Allah ini. Sebetulnya ya. Puput kalau mikir ya Allah tuh backup di semua hal ya. Kita tahu kan kalau anak di Islam, anak adopsi di Islam itu bukan anak kandung kan. Iya. Jadi ada seorang keluarga muda atau keluarga lah, saya nggak muda, kan ngomong begini, datang ke praktek Puput bilang dokter kami sudah nikah lama tapi kami nggak punya anak. Jadi saya pikir mau bikin bayi tabung kan, enggak. Dia bilang kami rencanakan adopsi. Kami sudah ada yang mau diadopsi dan alhamdulillah masih di dalam perut adopsinya. Ya. Nah kemudian anak yang diadopsi masih di dalam perut. Yang masalah buat kami anak ini anak laki-laki, dokter. Jadi dok, kalau ini anak laki-laki kami adopsi, dari bayi merah keluar dari kandungan sudah saya elus-elus, saya peluk-peluk, saya kasih, saya elus-elus, saya mandi segala macam. Nanti kalau dia akil balik, jangankan saya peluk, pegang pun saya udah nggak bisa. Saya ada dia harus pakai jilbab. Saya nggak mau dokter, saya mau anak ini jadi anak saya kandung, saya mahram saya. Bisakah saya mengerjakan ini? Alhamdulillah, ternyata ada ilmunya bahwa ibu yang tidak pernah hamil bisa menyusui. Mungkin ini yang disiapkan oleh Allah. Saya yang pengetahuan agamanya kecil sekali, balik itu, Masya Allah lagi ya. Anissa 23 itu ternyata disiapkan juga mungkin ya buat ibu-ibu yang adopsi tapi mau menyusui. Mungkin ini harus ke mata. Ternyata saya juga baru tahu mungkin seminggu yang lalu salah satu ibu susu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perawan loh. Jadi ibu yang tidak pernah, wanita yang tidak hamil. Jadi ternyata kita namakan induced lactation atau laktasi yang dibuat atau menyusui yang dibuat karena bukan alamiah dibuat. Tapi ini sudah ada waktu zaman Nabi ternyata. Jadi ini mungkin membackup nanti yang mau adopsi anak bisa loh jadi mahram kalau susuin.
Nah, apa yang ilmunya ada, tapi baru beberapa tahun yang lalu ini. Ya, jadi kami memang beri beberapa obatan khusus, tapi yang perlu kemauan dari anak, niat dan kemauan dari kedua orang tuanya. Ini lebih-lebih suami harus betul-betul all out untuk membalas istrinya. Begitu rupa pasien kembali pada pasien tadi, beliau pada waktu umur anaknya 1,5 bulan, umur anak adopsi 1,5 bulan, dia kalau meres ASI udah sampai 450 cc sehari. Itu ibu yang tidak hamil loh. Nggak hamil tuh. Jadi bagaimana banyak ibu yang tidak bisa menyusuin, ASI-nya kurang, ibu yang tidak hamil aja bisa. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi ibu yang merasa ASI-nya kurang mungkin belum ketemu sama orang-orang yang bisa menolong menyusui. Atau persepsi bahwa memberikan formula sama ASI sama, seperti tadi. Iya. Atau bahwa menyusui bukan perintah Allah. Iya. Itu yang ingin kita share. Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi kalau perintah Allah, dia akan cari bagaimana supaya dia bisa mengerjakan perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, saya akan belajar bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa dengan benar. Kan kita akan belajar, kita akan cari ilmunya. Kan ilmu itu sebelum ibadah harus ada ilmunya kan. Itu maksudnya. Jadi ini yang Puput minta tolong Ustaz, minta tolong Umu, tolonglah kasih tahu anak-anak di luar sana, ini ibadah non. Puput nggak bisa bicara agama lain, tapi kita ajalah orang Muslim, ini ibadah. Walaupun sekali lagi agama lain pun ada, tapi mereka alhamdulillah kayaknya sih belum pernah dengar bahwa mereka menghubungkan menyusui dengan kitab-kitab suci mereka gitu. Iya. Belum pernah dengar Puput ya. Tapi kan kita dikasih kesempatan seperti ini, Puput dikasih kesempatan bertemu sama, ini nggak ngimpi deh bisa bertemu sama Ustaz sama Umu. Karena Puput tahu, kalau dari Puput nggak mungkin bisa orang mengerti. Atau Pak, percayalah. Hebat dari kalian, Pak. Kalian kan ilmunya bidangnya di situ. Puput kan bidangnya cuma di kedokteran. Gitu. Tolong sampaikan ke semuanya. Katanya kan yang dinilai Allah usaha. Nah ini Puput sedang berusaha. Berhasil atau tidak berhasil itu. Ya. Juga kalian deh. Tolong deh sampaikan. Poin pertama, menyusu adalah ibadah. Yeah. Ibadah siapa? Ayah dan ibu. Yeah. Masya Allah. Jadi teknik menyusui pada ibu adopsi itu, kita posisi yang benar penyusuinya. Kemudian kita pakai selang. Selang itu yang kita pakai biasanya selang untuk hidung, untuk makanan sonde kan. Oh gitu. iya. Tapi khusus buat bayi ya. Yang nomor ini kalau orang tua batuk nih karena kebanyakan ngomong, bukan batuk sakit. Tunggu sampai kau tua baru kau ketawa ntar ya. Rasain dong. Kan pengen tua yang sehat tadi. Ya tapi kalau tua tuh udah kering di mana-mana. Oh gitu. Makanya sehat banyak minum biar basah. Makanya. Ayo kita tata lagi. Jadi jangan takut, bukan batuk. Bukan ya, ini bukan sakit ya, batuk bukan. tua. Puput sehat, Masya Allah. Fit terus Puput lanjut. Tuh kan, kalau nenek-nenek berhenti sebentar lupa ngomong sampai mana tadi. Cara ibu yang nggak hamil tadi akhirnya bisa nyusuin Puput. Jadi ya, sampai pakai selang. Tapi karena niatnya benar lillahi ta'ala sih. Jadi betul kuat sekali. Jadi disusuin, nggak punya. Tadinya masih pakai bayi boneka ya. Disusuin, kemudian selang itu dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan di akhir selang ini ada ASI donor atau susu formula. Jadi dia minum susu ASI donor bersama-sama merangsang payudaranya. Payudara itu ternyata kalau makin dirangsang, makin diproduksi. Karena rangsangan pembuatan ASI adalah isapan payudara. Iya. Dan kemauan kuat dari si ibu dan si ayah. Benar, ini sih. Dia kadang-kadang memang mau berkesaksian. Tapi akhir-akhir ini mungkin agak susah karena dia tidak mau anaknya tahu siapa orang tuanya yang asli. Dan dia udah betul-betul udah mahram dia bilang ini anak saya. Tapi itu memang berhasil dan nggak punya hanya Puput. Banyak lactation dokter laktasi yang berhasil juga laktasi dibuat ini, menyusui yang dibuat ini. Cuman saya bilang tadi, ya Allah.
Nah, satu lagi yang Puput juga baru tahu ya, bahwa ibu-ibu susu anakmu, kalau ini mensempurnakan susumu, susu sampai 2 tahun. Ya kan? Dulu orang berpendapat, sampai sekarang mungkinnya bukan dulu ya, bahwa Puput juga kadang-kadang terpikir zaman dulu waktu masih murtad, Masih muda, bukan, masih tidak beragama dengan benar, itu bahwa batas, makanya ada sebelah sana kan Al-Quran juga bilang 2 tahun. Di atas 2 tahun pakai formula dong gitu ya. Atau di atas 2 tahun ASI sudah air. Anda pernah dengar? ASI sudah. Ternyata kata Ustadz, kata-kata 2 tahun itu hubungannya sama sekali tidak hubungan dengan gizinya ASI, tapi dengan kemakroman. Jadi kalau seorang anak 2 tahun, ini ada hadisnya kalau saya nggak salah ya. Tapi nggak hafal hadisnya. Pokoknya kaget tuh kalau ini. Kalau seorang anak umur 2 tahun menyusu pada ibu lain, dia nggak jadi mahram. Jadi maksudnya, apakah tidak sempurnakan susumu sampai 2 tahun itu, maksudnya sempurnakan kemahramannya saat susu sampai 2 tahun. Karena di atas 2 tahun sudah nggak jadi mahram. Gitu. Kalaupun dia menyusu dari bayi sampai 2 tahun, itu mahram. Yeah. Tapi kalau seorang anak menyusu pada ibu lain pada usia 2 tahun ke atas, di atas 2 tahun nggak jadi mahram. Tapi tidak ada hubungan sama gizi atau komposisi ASI. Oh, artinya ketika ada ibu yang dia bisa menyusui lebih dari 2 tahun. Bukan. Nggak apa-apa. Oh, lebih 2 tahun tidak ada. Udah tanya sama Ustadz, tidak ada larangan yang jelas. Itu tidak menyusui di atas 2 tahun. Saya Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ya. Bukankah Ummu Sulaim pernah bicara sama anaknya untuk mengajarkan anaknya bersyahadat kan? Mengajarkan anak bersyahadat, bisa nggak anak yang belum ngomong bisa bersyahadat? Nggak bisa. Berarti Ummu Salamah pada waktu zaman Nabi Muhammad menyusui anak yang sudah bisa bicara minimal. Iya. Anak di bawah 2 tahun belum bisa bicara. Iya. Jadi extended breastfeeding sudah ada waktu Nabi Muhammad dan Nabi tidak melarang. Kalau tidak melarang berarti ya diperbolehkan. Iya. Itu. Jadi memang tidak, kata Ustadz memang tidak ada larangan, tidak boleh memang tidak ada hubungan. Mungkin ini bodoh-bodohan ya. Yeah. Mungkin salah satu yang bisa menenangkan adalah udah 17 tahun ke atas semua ya. Yang di sini ya. Sudah. Oke. Plus-plus lagi. Plus-plusnya. Apakah ini mengatakan bahwa seorang ayah yang terminum susu istrinya waktu menyusui tidak bisa jadi mahram karena ayah di atas 2 tahun. Mungkin ini yang di backup. Ya kan? Ada sering kecelakaan ayah terminum susu istri yang sedang menyusui kan. Nggak jadi masalah ternyata karena kata-kata 2 tahun itu pada prinsipnya kata-kata 2 tahun itu tidak bicara tentang nilai gizi ASI, bicara tentang kemahraman. Ini kan yang dimaksudkan sama Allah Z, kita bicara ini A. Kan itu loh. Iya. Makanya kita bicara ASI sudah di air, orang nggak ada hubungan sama gizi kok mahram gitu. Ini yang juga mengejutkan gitu. Bu Petra juga baru tahu loh. Ya Allah, jadi ngomongnya Z, maksudnya Z, tapi dia A. Jadi bahkan beberapa badan-badan nasional itu tidak menganjurkan pemberian susu lanjutan dan susu pertumbuhan. Setelah 2 tahun itu? Iya. Kalau masih ada ASI, ya ASI. Kalau tidak ASI, susu sapi murni itu hanya salah satu dari sumber-sumber protein yang lain, hewan yang lain. Yeah. Jadi penduduknya sama-sama keju. Apakah keju harus sehari 2 kali? Ya enggak. Iya. Sama-sama telur. Apakah harus sehari 3 kali telur? Enggak. Sama-sama daging, sama-sama ayam. Sekali lagi, Puput maunya dudukkan susu sapi ini di tempat porsi yang benar. Sama-sama protein. Bukan tidak boleh. Yeah.
tapi posisinya sama telur, sama keju, sama gitu kan. Sehingga mereka bisa saling substitusi gitu ya Puput. Betul. Jadi nggak usah harus minum. Ada Bundi rasanya yang cerita dipaksa sama ibunya minum susu saban hari. Saya juga gitu. Waktu zaman masih sekolah, udah SMA juga tiap hari sama mama diplototin. Gak boleh sekolah sebelum minum susu. Mana susunya segini lagi. Enak deh itu sampai sekolah. Kenapa itu? Karena jargon 4 sehat 5 sempurna. Iya. Padahal itu sudah lama ditinggalkan, sekarang dikasih gizi seimbang. Gizi seimbang, iya. Ya, di mana posisi susu hanya disamakan dengan tadi. Protein yang lain ya. Dengan protein hewani yang lain. Jadi bukan boleh, tapi tidak perlu. Karena bisa digantikan sama. Ya nggak wajib ya. Nggak wajib, apalagi formula. Itu bukan susu, kan formula. Iya, formula, betul. Apa gunanya pakai formula? Kalau kita naik ikut itu pergi ke bulan, ya udah pakai formula kan bisa, formula bikin kimiawi gitu. Iya. Kita kan di sini yang sehat-sehat aja, kenapa pakai formula gitu. Bahkan susu pun, susu sapi murni pun sesuai dengan, bukan tidak boleh sekali, tempatkan porsi yang benar. Iya. Sehingga tidak terjadi seperti kau gitu kan. Seperti Bundi. Untung alhamdulillah ibu saya sih nggak pernah, makanya saya nggak pernah susu. Karena alhamdulillah ibu saya menyusui saya 3 tahun. Masya Allah. Kalau saya produk disusui ibu juga 2 tahun, tapi tetap aja habis itu dipaksa suruh minum susu lagi. Akhirnya jadi badannya subur kayak gini deh jadinya, Puput. Nggak ada kaitannya sih padahal. Dulu juga badannya segini. Tapi dari ya kebetulan ibumu bisa beli susu. Kalau yang enggak, iya. Nah itu maksud saya. Jadi yang enggak perlu jangan dibilang perlu gitu. Iya. Nanti kejadian yang kayak Puput ceritakan tadi, beberapa kasus itu tadi kan, akhirnya memaksakan diri untuk sesuatu yang padahal sebetulnya itu enggak wajib, enggak harus. Kalau orang juga sadar bahwa itu ibadah. Iya. Dan kita harus cari ilmunya. Dan kita harus cari yang membantu. Alhamdulillah sekarang sih dibandingkan sama 30 tahun yang lalu Puput mulai main ASI ini, sudah banyak ibu-ibu, orang-orang yang bisa menolong menyusui. Termasuk Ikatan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, itu ibu-ibu di lapangan yang bisa menolong menyusui. Dan Kemenkes pun membuat beberapa konselor. Dan Puput tergabung dalam satu organisasi khusus tentang ASI, Indonesian Breastfeeding Center, juga melatih beberapa orang-orang untuk bisa menolong menyusui. Jadi sekarang malah diusulkan untuk setiap puskesmas akan ada yang bisa menolong menyusui. Karena menyusui tanpa ditolong juga akan gagal. 4 ibu ingin menyusui, yang tidak berhasil bisa 3 apa 2,5. Ya, yang berhasil cuma 1 apa 1,5. Jadi itu memang harus ada yang menolong. Iya. Nah ini tidak bicara, yang Puput bicara sama kalian adalah tolong sebarluaskan, ini ibadah. Iya. Ini ibadah. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita dapat pencerahan. Memandang laktasi dari sudut yang berbeda. Bukan cuma sekedar dari sudut kesehatan, tapi lebih dari itu. Ini adalah akidah, ini adalah soal keimanan. Sama seperti wajibnya sholat, menyusui juga adalah kewajiban. Ternyata bukan kewajiban ibu, tapi malah kewajiban ayah ternyata ya. Masya Allah, betapa bodohnya kita dengan agama kita. Kita baru tahu nih sekarang nih dari Dr. Utami Rusli betapa menyusui itu ternyata kaitannya sangat kuat dan erat dengan yang namanya keimanan. Jadi buat para bapak-bapak hebat, bismillah ya, ayo support para istrinya untuk bisa menyusui dengan menyenangkan, supaya nanti lahir anak-anak yang besar anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang solih dan solihah. Dan para bapak-bapak, yuk quality time bersama dengan anak-anaknya selagi mereka masih kecil ya. Kalau tadi pesannya Puput, skin to skin. Karena sekarang ini memang banyak sekali fakta teman-teman, anak-anak yang akhirnya jadi nakal di usia muda. Banyak sekali kenakalan yang mereka lakukan. Salah satu penyebabnya, kalau hasil dari diskusi kami bersama dengan Ustadz Bendri Jaisuraman, adalah karena mereka menjadi anak-anak yang skin hunger. Mereka lapar dengan yang namanya sentuhan. Kenapa? Karena bapaknya, ibunya waktu kecil itu nggak memberikan sentuhan kepada mereka. Ketika mereka besar, ternyata efek yang akan terjadi adalah itu. Dan itu sudah berdasarkan hasil dari penelitian, jadi sudah tervalidasi.
Bismillah ya, kita mau jadi orang tua yang keren buat anak-anak kita. Kita juga mau jadi orang tua yang dirindukan oleh mereka, karena kalau mereka besar jadi anak-anak yang soleh dan solihah, pahalanya toh ngalir juga buat kita. Nanti kitanya sudah ada di bawah tanah, anak-anak kita yang masih ada di atas tanah, mereka akan terus mendoakan kita sehingga mudah perjalanan kita nanti di alam akhirat. Ya Puput ya. Makasih banyak Puput buat obrolan yang Masya Allah ini. Terima kasih. Tolong pesan. Jangan lupa pesan Puput. Siap. Ibadah. Siap. Kami doakan Puput sehat terus supaya bisa terus berbagi ilmu buat kami semuanya. Tadi ada banyak sekali ilmu yang udah kita dapatkan, tapi sebetulnya itu masih cuil banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi sama Puput, bahas tentang laktasi dari sudut pandang yang berbeda lagi. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.